mudah-mudahan teman-teman tadi bisa mengikuti ya tentang sejarah bumi ya. Mungkin kalau yang nggak bisa, mohon maaf, yang penganut bumi datar mungkin nggak terima gitu ya, nggak apa-apa. Ayo harus mohon maaf ini tadi saya juga agak terganggu ketika nasi sudah diwetong ke sana. Sebagai moderator itu kadang-kadang sudah mulai panik gitu. 5 menit lagi, Prof. Yang berikutnya ini sekarang Mas Cah untuk menceritakan bagaimana peradaban di era Merapi Muda tadi. Monggo. Mohon izin berdiri. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Anda Kebu ada salamnya? Gak ada ya? Kebu. Biasanya kita mengawali dengan salam begitu ya. Terutama saya di museum setiap kali pertemuan salam itu bisa puluhan kali. Ya, mungkin terlalu kecil dari sebelah sana, tapi tidak apa-apa, saya bacakan nanti. Jadi saya Cahyono Prasojo memperkenalkan diri. Ini pertama kali saya kesini. Senang sekali saya diundang ke sini. Sudah beberapa tahun ini saya sering mendengar kandang kebo gitu. Kalau Bu Direkturnya saya kenal karena itu mahasiswa awal-awal saya mulai kuliah, Bu Maria. Jadi saya ngajar di Departemen Arkeologi di UGM, kemudian sekarang juga aktif di Museum UGM. Jadi topiknya diberikan oleh panitia itu berkaitan dengan Merapi sebagai sumber kehidupan, jejak peradaban masa klasik di lereng selatan Merapi. Jadi itu judulnya membuat saya berpikir berhari-hari mau apa yang saya sampaikan begitu. Baru setelah jam 12 malam kemarin ada ide. Wangsit. Alias melembur tadi malam. Jadi ucapan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada komunitas kandang kebo. Moga-moga apa yang saya berikan atau kita sama-sama diskusikan nanti akan membawa manfaat banyak bagi kita semua, paling tidak menambah pengetahuan dan perut kenyang. Gitu masuk. Nah masuk ini saya kenal sejak lama gitu. Kita juga pernah penelitian di lapangan sampai Papua kita bersama, sampai di Biak itu ujung kanan atas Indonesia itu, Kalimantan bersama kan? Enggak ya, jadi terima kasih Mas Cuk sudah memoderatori saya hari ini. Kemudian setelah ini kawasannya ya, kalau kita lihat peta lereng selatan Merapi, mungkin saya di sini. Ini lereng selatan Merapi, itu Merapinya ya. Saya ambil di internet ini ada sumbernya di di peta ini. Sebenarnya ingin memperlihatkan sungai-sungai yang berhulu di Merapi yang putih itu. Nah kalau kita bicara tentang kawasan lereng selatan Gunung Merapi, tentu saja kita bicara di bagian ini termasuk kota Yogyakarta. Tapi melihat tema Sarasehan pada pagi ini kan masa klasik, kita nanti akan
bicara tentang itu apa masa klasik itu. Nah, presentasi saya ini lebih banyak saya bertanya kepada para peserta. Gitu. Jadi mari kita berdiskusi, berpikir bersama. Saya tidak banyak memberi informasi, tentu saja, karena kalau saya ini mestinya banyak diskusi, dan saya tidak akan lama nanti. Ya, saya hanya menyodorkan beberapa ide yang bisa kita diskusikan. Saya kira komunitas kandang kebo, pengetahuan tentang data itu tidak bisa diragukan, karena saya sering melihat busukannya itu sudah cukup padat begitu, sehingga pengetahuan tentang itu saya kira sudah banyak. Ada beberapa pertemuan juga baca-baca prasasti, untuk pengetahuan Anda tentang prasasti juga sudah banyak. Oke, baik, berikutnya Mbak. Jadi kita akan bicara peradaban di lereng selatan Merapi pada masa klasik. Oke, kita lihat. Nah, ini sebuah topik yang menarik untuk dibahas dan didiskusikan. Karena apa? Karena sampai saat ini kan kita itu selalu melihat lereng selatan Merapi pada masa klasik itu penelitiannya fragmentaris begitu ya, hanya beberapa candi terpisah-pisah, kalau prasasti juga terpisah-pisah begitu. Artefaktualnya kita juga terpisah-pisah. Apakah kemudian kita bisa mendefinisikan, melihat temuannya cukup padat, peradaban di lereng selatan Merapi pada masa klasik sebagai satu keseluruhan? Saya kira ini akan menarik untuk komunitas kandang kebo ini ya, yang sudah belusukan. Ini kan wilayah kandang kebo di lereng selatan Merapi. Sudah menonton banyak candi, menonton banyak prasasti, bahkan mungkin belajar dengan Mbah Gun cara membacanya gitu-gitu. Nah, apakah kita bisa kemudian memformulasikan apa yang sudah kita kerjakan ini untuk merumuskan, semacam merumuskan dalam tanda petik, ternyata peradaban di lereng selatan Merapi ini seperti ini loh, punya satu hal yang unik, punya satu ciri khas dibandingkan wilayah lain. Dan pertanyaan besarnya kemudian kan, apakah mungkin begitu ya? Apakah ada ciri yang cukup unik, ada apa ciri yang sangat khas gitu ya? Nah, itu yang mungkin sembari belusukan besok itu juga bisa dilihat gitu ya, dibanding-bandingkan dengan di tempat lain. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita bicara masa peradaban ini yang kemudian kan kita ingin lihat tadi, apakah ada satu budaya, atau kalau istilah populernya peradaban, walaupun itu nanti menimbulkan perdebatan definisi peradaban, tapi yang saya maksud di sini ada peradaban atau budaya gitu ya. Nah, yang sering dipakai atau dilihat kalau kita mau mencoba merumuskan sebuah peradaban atau budaya itu, antara lain itu adalah seperti ini ya. Ada sistem pemerintahan, ada organisasi ekonomi, ada teknologi dan ilmu pengetahuan, ada aspek atau komponen agama dan kepercayaan, ada bangunan dan arsitektur, seni kesenian, sistem permukiman, sistem hukum, dan sebagainya. Kita bisa, artinya apa yang bisa kita lihat kalau kita mau melihat sebuah budaya atau peradaban. Punya ada anak antropologi ini. Wah, saya bicara tentang budaya ini di foto. Oh, foto. Jadi seperti ini. Ini saya hanya ingin kita terbantukan dengan kalau kita ngomong peradaban, apa yang kira-kira bisa kita bayangkan gitu ya. Nah, antara lain ini tentu saja peneliti lain masih bisa menambahkan komponen-komponen
komponen atau memisah-misah mendetailkan lebih detail lagi. Oke, ada peneliti Brandes, seorang arkeolog sebenarnya ya. Arkeolog Brandes ya. Oke, orang Belanda yang lama bekerja di Indonesia. Dia ada satu hipotesis dia yang cukup terkenal yang berkaitan dengan 10 unsur budaya asli Indonesia menurut Brandes. Indonesianya saya kasih tanda petik karena Indonesia secara legal kan di tahun 45 ya, ya. Jadi katakanlah Nusantara begitu ya. Nah, menurut Brandes ini unsur budaya asli Indonesia itu ada 10 ya. Yang pertama itu kepandaian bersawah, jadi keterampilan untuk mengolah tanah, pertanian sawah, kemampuan dalam pelayaran. Nomor 3, mengenal prinsip dasar pertunjukan wayang, kemampuan dalam seni gamelan. Kemudian nomor 5, kepandaian membatik. 6, mengerjakan barang dari logam. 7, menggunakan aturan puisi berbentuk metrum, jadi membuat kakawin semacam itu ya, yang puisinya itu sudah dengan metrum. Menggunakan alat tukar logam, mengenal sistem perbintangan, telah mengenal susunan masyarakat yang teratur. Oke. Nah, ini masih diperdebatkan sebenarnya ya, karena Brandes itu mengatakan kan ini asli sebelum kedatangan orang-orang India, kedatangan budaya India di Indonesia, gitu ya. Tapi ya ini pendapat kira-kira di tahun 30-an mungkin ya, jadi masih bisa kita perdebatkan. Misalnya apa ya, mengenal sistem perbintangan gitu ya. Apakah mungkin ya, tapi untuk yang kita dapati di prasasti itu kesan pengaruh budaya India itu kental sekali begitu, dengan astronomi, penamaan dan sebagainya. Tapi mungkin bintang-bintang yang sederhana, astronomi yang sederhana sudah mereka ketahui gitu ya. Ya, kemudian terus Mbak. Nah, kalau kita kemudian judul tema itu kan jejak-jejak peradaban di lereng selatan Merapi, gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat jejak-jejaknya itu ya, itu kan awal di mana kita ingin mencoba merekonstruksi peradaban di lereng selatan Merapi. Itu kan ada bukti tekstual, kita bisa dapat prasasti dan naskah kuno, gitu. Ada artefak, ada bangunan candi, ada infrastruktur kuno, lanskap budaya kuno dan macam-macam yang bisa kita pakai untuk kita gunakan untuk merekonstruksi itu. Ya. Pertanyaan, apakah kita menemukan jejak peradaban masa klasik di lereng selatan Merapi itu? Ya. Jejak-jejak seperti itu, apakah ada? Ada? Ya. Ya, jadi itu poin awal bagi kita untuk kemudian kita mencoba kemudian bisa mengarah pada, saya pengennya itu ada hasil belusukan dari teman-teman kandang kebo itu menghasilkan satu formulasi yang bisa saya baca dan saya tidak perlu belusukan, cukup membaca itu pengetahuan saya bertambah. Enggak, pada dasarnya pengen ada hasil output keluaran yang bisa dibaca banyak orang, kan sudah belusukan di beberapa banyak tempat, kemudian bisa menyumbangkan pengetahuan tentang itu. Berikutnya, oke.
Ini nggak tahu peta yang tidak tajam atau karena sinar yang terlalu. Beberapa tahun yang lalu itu saya kira-kira tahun 2010 setelah letusan itu di Departemen Arkeologi itu ada penelitian dengan BRIN, dulu namanya Balai Arkeologi atau PUSLIN, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, itu ya, untuk memetakan tinggalan-tinggalan arkeologi di lereng selatan Merapi. Sebenarnya lereng selatan dan agak barat, agak timur begitu. Dan kita ngeplot titik-titik candi dan temuan-temuan itu. Plottingnya itu di titik-titik kuning itu. Sorry nggak begitu jelas ya. Mungkin karena sinarnya terlalu terang. Jadi ternyata padat sekali di lereng selatan ini. Ini titik-titik kuning ya, bisa kita lihat. Ini peta buatannya Pak Menyung atau Pak Sus itu ya, yang dulu mengeplot itu. Ini lingkaran 20 km dari puncak, ini 15 ya. Jadi ini Prambanan, ini Kedulan, Sambisari, yang di sini ya, kayak Morangan ada. Ya, ini. Atau sini tuh ya, kanan ya, ini ya. Sebenarnya ini ada tulisannya tapi terlalu bacakan di sini ya. Ini Morangan ya. Jadi selain itu titiknya banyak sekali, padat sekali. Jadi pada temuan ya, kecuali yang di kota ini kota Ring Road itu ya, Pak. Itu memang karena mungkin pemukiman modern menutupi beberapa temuan yang lain. Tapi di lain itu, selain itu temuannya cukup padat. Oke, dan waktu itu kita hanya ingin mencoba melakukan bagaimana potensi kebencanaan, dampak kebencanaan yang bisa dihadapi oleh masing-masing situs itu. Dan rata-rata memang ciri khas di lereng selatan itu banyak yang kena lahar dingin, ya, banyak yang tertimbun, gitu ya. Oke, dan kemudian itu kita petakan. Tapi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa sangat padat wilayah ini. Oke, berikutnya. Nah, dari padatnya situs dan temuan masa klasik lereng selatan Merapi tersebut, tentunya potensi untuk merekam dan merekonstruksikannya peradaban tentunya ada potensi untuk merekam dan merekonstruksikan peradaban. Ya, salah ketik mungkin saya sudah mulai ngantuk ini waktu nulis. Oke, dan apakah peradaban lereng Merapi memiliki keunikan sendiri gitu ya dibandingkan wilayah lain? Ya. Itu yang menurut saya cukup menarik. Yang jelas kalau dari aspek kebencanaan itu sangat unik gitu ya. Oke, dibandingkan wilayah lain. Oke. Pak Bagio tadi sudah menyinggung beberapa, saya tinggal melanjutkan misalnya kebencanaan tentang lahar dingin dan di beberapa candi di sekitar kita sini begitu ya. Dan rata-rata memang terkubur cukup dalam, ada yang 7 meter, ada yang 2,5 ya. 2,5 itu mungkin Pak Bagio ngomong tidak dalam begitu ya. Kalau untuk orang geologi kan ukurannya skala ukurannya kan cukup panjang, begitu panjang. Kalau kita ya cukup dalam begitu ya. Oke. Nah, itu satu keunikan sendiri. Tapi apakah ada keunikan lain? Itu kita coba ambil satu contoh kasus ya. Oke ya. Nah, contoh kasus ini peradaban keairan atau water management
water civilization di lereng selatan Gunung Merapi. Apakah kita menemukan jejak-jejaknya? Kita akan bicara masalah begini, apakah di lereng selatan Merapi itu kita menemukan semacam infrastruktur, bangunan-bangunan keairan, selokan, kanal, terowongan air, bendungan, dan sebagainya ya. Juga berita-berita yang berkaitan dengan pengelolaan air, apakah ada gitu ya. Saya berpikiran seperti itu kan membandingkan dengan wilayah Jawa Timur ya. Kalau wilayah Jawa Timur itu apa? Itu berlimpah tentang bangunan-bangunan keairan, bangunan-bangunan yang berkaitan dengan air, patitan, ya, petirtaan itu banyak kita temukan. Saluran-saluran air di Kediri, ya, itu panjang-panjang, besar-besar, dan ini kuno ya, dari masa klasik. Bahkan ada saluran di dekat rumahnya Novi itu ya, apa, temannya Pak Cuk itu, yang benar-benar ada di dalam air, terowongan air gitu ya. Surawana, ya, Surawono, bahasa Melayu mana? Surawono coba nih. Apa namanya? Nah, ini teknik apa saluran air yang umum didapati di dunia. Ya. Enggak di seluruh dunia sih, tapi agak banyak. Kalau di Iran dan daerah Irak itu di Afghanistan itu sering disebut dengan kanat, begitu ya. Kanat itu jadi dia kayak semacam membangun bendungan, membangun saluran di bawah tanah bermeter-meter dari permukaan tanah. Itu nanti beberapa meter ada terminalnya begitu untuk turun ke bawah untuk menggali ya. Jadi ada sumur-sumuran gitu, kayak memotong urat-urat air begitu ya, nanti akan menjadi saluran air yang cukup jernih begitu untuk pengairan dan sebagainya. Di Surawono itu ada seperti itu ya. Nah, kita tahu Trowulan dengan apa namanya kanal-kanal besarnya itu gitu ya. Ada kolam air besar di Trowulan. Jadi infrastruktur di namanya di Jawa Timur, infrastruktur keairan itu cukup padat dan cukup mengagumkan gitu ya. Nah, bagaimana dengan wilayah lereng Merapi ini begitu ya. Nah, kalau untuk melihat jejak-jejaknya kita bisa mungkin membuat list tuh ya. Ratu Boko itu ada infrastruktur di atas tuh ya, keputaran itu ya, tempat menampung air yang untuk kolam-kolam itu. Yang ini Patitaan Payak di Bantul. Ini gambarnya nggak begitu jelas seperti ini, tapi bisa, saya kira mungkin sudah pernah belusukan Bumbadia Payak. Tapi ini hanya beberapa begitu ya. Prasasti Tluron, berita tentang pembangunan waduk ada. Tapi lainnya apa? Teman-teman ini para belusuker ini mungkin di sebelah utara rumahnya Prof Hari. Hari HW. Sedang Tirtomoyo ya. Iya. Sedang Tirtomoyo yang ngepas masuknya ngaglik. Oke. Ya. Oh, sedang di kalian itu kan. Ya. Masih ada arcanya kalau yang di Tirtomoyo. Iya. Oke, jadi bisa di-list, tapi tidak semonumental yang di Jawa Timur itu. Kalau jadi saluran air itu Anda bisa jalan di dalamnya gitu ya. Dan cukup tinggi begitu dengan susunan dinding dari batu bata. Oke ya, jadi bisa itu, dan jumlahnya cukup banyak. Oke ya. Cukup banyak kalau orang Jawa Timur ngomong. Cukup banyak.
Nah, kita akan membayangkan misalnya kalau salah satu contoh kasusnya aja, kalau kita mau membayangkan atau melihat peradaban airnya itu di sini itu seperti apa. Oke, yang sudah saya lakukan dan Pak Cuk nulis di National Geographic itu tentang prasasti Truron, ya. Saya dan Pak Sus, Pak Menyung itu pernah nulis berikutnya, ya. Ini ada satu artikel saya dan Pak Susetyo berjudul Dauan, Weluran, dan Pancuran, penelusuran aspek hidrologi terhadap isi prasasti Truron. Artikel ini saya ambil karena kita berada di wilayah yang akan kita bicarakan di sini. Saya kira cukup punya koneksi yang dekat. Oke, Dauan itu dam, waduk, weluran itu saluran air, pancuran itu ya seperti kita kenal sekarang namanya pancuran. Ya. Oke, jadi prasasti Truron itu tadi sudah disinggung oleh Pak Bagio juga, ada berkaitan dengan cerita tentang Raja Balitung itu sedang berburu mungkin burung perkutut ya di sekitar wilayah tidak jauh dari sini. Begitu kemudian dia datang ke sebuah mata air yang ada di sebelah timur sebuah candi, mandi di situ, mungkin pensucian sebelum ke candi yang sebelah baratnya itu. Kemudian dia datang ke candi sebelah baratnya itu, yang kemungkinan itu adalah Candi Kedulan itu, karena prasastinya juga kita temukan di situ. Dan beliau melihat bahwa candi itu kok tidak terpelihara sekali begitu ya, tidak karuan begitu ya. Kemudian dia menanyakan pada pengelolanya kenapa itu bisa terjadi. Ternyata karena ada sawah yang dipakai uangnya, hasil sawah yang dipakai uangnya untuk pengelolaan candi itu bermasalah dengan irigasinya gitu ya. Sudah dilakukan beberapa kali pembuatan irigasi, tetapi selalu gagal dan gagal. Kemudian raja memerintahkan untuk bikin saluran lagi, begitu membuat waduk, membuat saluran, dan kemudian diharapkan itu nanti bisa untuk biaya pemeliharaan bangunan itu. Oke, jadi itu cerita banyak terkait tentang bagaimana pengelolaan air, ya. Water management istilah kerennya itu di masa klasik di lereng selatan Merapi. Oke. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada petanya kalau kita lihat berikutnya. Oke, ya, nggak jelas lagi. Oke, jadi ada beberapa hal ini apa namanya Candi Kedulan. Kemudian kita selusuri sungai sebelah timur Kedulan itu sungai apa namanya? Sungainya apa namanya? Sungai di sebelah timur. Ya ada apa sekarang mata air yang dipakai sebagai mata air Raja Balitung itu. Opak kah itu kan? Bukan opak itu. Kali kecil itu kita susuri dari utara selatan itu untuk mencari mata air yang disebutkan dalam prasasti Truron. Kemudian kita nemuin beberapa mata air di situ, ada beberapa yang masih ada sisa-sisa batuan kunonya gitu. Ya, antara yang mata air segaran itu ya. Dan kalau diplotkan dengan pemberitaan prasasti itu cukup dekat, nah, cukup mirip begitu ya. Nah, yang waduknya itu yang kemudian kita survei di wilayah ini juga, sampai saya tidak tahu kalau Bu Maria rumahnya di sini waktu itu saya lewat depan situ kan lihat, tapi nggak begitu ketemu titiknya. Ada beberapa alternatif yang kita plotkan di situ. Tapi dari ini kita bisa melihat ya, ternyata ada sistem
pengelolaan air, water management yang cukup teratur gitu ya. Yang banyak awalnya tampaknya pada umumnya dikerjakan oleh wilayah lokal begitu ya. Itu terjadi juga di Jawa Timur. Itu urusan lokal begitu, pengelolaan air itu. Tetapi ketika lokal itu sudah tidak mampu, itu raja baru turun tangan. Sama yang terjadi di berita prasasti Kamalagian ya. Sungai Brantas itu kan sudah berkali-kali gagal bendungannya begitu ya, sampai membanjiri sawah-sawah dan merendam sawah berhektar-hektar. Itu dilakukan pekerjaan tidak berhasil lagi. Kemudian raja turun tangan untuk melakukan pembuatan bendungan yang lebih kokoh. Oke. Nah ini kan aspek-aspek yang cukup menarik begitu ya, yang mungkin bisa kita bicarakan, diskusikan, kemudian bisa kita formulasikan begitu. Ini hanya dari segi aspek itu. Berikutnya. Nah, apakah peradaban atau budaya kearifan di lereng selatan Gunung Merapi tersebut dapat diidentifikasikan sebagai sebuah peradaban budaya yang memberi ciri keunikan pada peradaban lereng selatan Merapi? Oke, usulan saya ya mari diskusikan. Saya juga tidak bisa menjawab soalnya. Oke. Sembari mendiskusikan juga jejak-jejak peradaban masa klasik yang lain. Sambil Anda belusukan, mungkin tidak sekedar bawa tas kersetok, tapi juga melihat kanan kiri, melihat memikirkan sesuatu yang mungkin bisa memberi kita inspirasi untuk itu. Oke, jadi itu mungkin yang bisa saya berikan di kesempatan ini. Bukan sebuah pengajaran kuliah, tapi sebuah ajakan. Sebenarnya saya ingin sebuah ajakan untuk mendiskusikan itu supaya belusukan kita itu tambah berkualitas. Kayak itu keinginan saya. Demikian teman-teman, rekan-rekan, bapak ibu semuanya, mahasiswa saya yang ada di sini juga. Terima kasih atas perhatiannya, moga-moga memberi manfaat. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, ini Mas Sahyono mengajak kita ya, supaya kita kalau jalan-jalan itu bisa bikin kesimpulan sendiri gitu ya. Bisa. Cuman kadang-kadang begitu di-upload, kamu bukan arkeolog, bukan sejarah, bangun kaos itu kok. Ya, bukan gitu. Sering. Jadi diskusi di grup Kandang Kebo seringkali juga kayak gitu. Sehingga kadang-kadang teman-teman juga agak yang lain biasanya cuma syukur. Jadi kalau ada temannya di syukur, kapok. Tapi seingat saya dulu ketika teman-teman Kandang Kebo jalan-jalan, belusukan, kita sempat mendiskusikan arah hadap. Jadi candi-candi di lereng Merapi yang sebelah sini itu arah hadapnya seperti apa? Meskipun kemudian ada kok beda ya yang Sambisari dengan yang mana gitu. Jadi ada hal-hal yang waktu itu ya karena memang lebih banyak guyonnya ya ketika kita jalan-jalan itu. Tapi ini nanti apa yang disampaikan Mas Sahyono bisa jadi bekal besok kita untuk melihat tidak hanya situsnya, tapi juga melihat, termasuk tadi Pak Bagio ya, tidak hanya situsnya, tapi mungkin kita juga bisa mengamati sekitar situsnya, lanskapnya ya. Candi Kedulan di Apit Sungai Wareng tadi Mas, Sungai Wareng sama Sungai Bening. Tuh, nah besok di Morangan selain Gendol ada sungai apa gitu ya? Apakah itu bisa jadi sesuatu yang khas ya? Yang ada di sekitar candi di lereng Merapi? Terus
apalagi tadi ya yang ingin didiskusikan bagaimana ciri-ciri yang lain lagi di sekitar kawasan Merapi itu apa. Mas Cahyono mengusulkan soal mengajak kita mencermati soal pengairan tadi nggih Mas ya. Yang paling utara yang saya tahu yaitu petirtaan ngepas itu Sendang Tirtomoyo itu. Mungkin ada lagi tapi sudah hilang mungkin ya, karena tadi titik-titik kuning yang ada di peta dari ancaman Merapi itu, saya yakin itu sebagian besar sudah di bawah rumahnya orang, di bawah mungkin ya, di bawah kayak gitu Mas ya. Enggak, maksud itu real survei Masih? kita, ya, real survei kita. Berarti keyakinan saya keliru. Ganti keyakinan. Kapok. Keyakinan yang salah. Ganti keyakinan dalam Boleh. Ya. Oke, sekarang ada pertanyaan mungkin teman-teman. Wah, banyak sekali. 1,